Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junadi Pratama dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas politik, hukum, dan sosial dan budaya serta ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi US pelajaran mata sejarah. Langsung saja. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit profil Presiden SBY. Presiden SBY dilantik sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. SBY juga merupakan Presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi ataupun politik, ketahanan dan keamanan ekonomi, sosial maupun budaya. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal dengan sebutan SBY telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 bersama wapresnya Yusuf Kala yang kemudian kembali terpilih di pemilu 2009 bersama Wapres Budiono, serta bersama dengan pasangannya SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY sama JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Selanjutnya membahas politik. Kebijakan SBY dalam melakukan kebijakan di bidang politik. Dalam pemerintahan SBY, ia melakukan kebijakan politik, yaitu yang pertama pembentukan kabinet bersatu, menganut konsep trias politika, menghidupkan sistem kepartaian dan politik pencitraan, serta politik luar negeri. Ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasikan SBY. Di satu pihak, kedudukan SBY memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Di pihak lain, SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam ketahanan dan keamanan pemerintahan SBY. Keberhasilannya yaitu keberanian menyeret sebagian koruptor baik pejabat pemerintah daerah maupun di pusat terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. Telah dilakukan masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan. Namun potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan kegagalan SBY yaitu pada masa pemerintahan SBY, pemerintahan dan DPR tidak berhasil menetapkan satupun undang-undang di bidang pertahanan nasional, pertahanan dan keamanan yang masih rendah karena masih rendahnya komitmen mereka terhadap pencitraan sistem keamanan rakyat. Selanjutnya membahas hukum pada masa pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY dapat membagikan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana. Selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pemberantasan terorisme yang sampai saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme. Hal ini juga didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer, usaha pemberantasan korupsi dan KPK. Selanjutnya membahas kebijakan sosial pada pemerintahan SBY. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini juga dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antar warga di perkantoran, di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik ini beberapa daerah telah direndam, namun kembali muncul sebagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar SMA di Jakarta yang membawa korban para perjuangan jurnalistik, kelebihan perkembangan di bidang sosial.
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga Aceh. Dalam pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Kekurangan bidang sosial kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Arus urbanisasi yang semakin marak serta meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Selanjutnya membahas budaya pada masa pemerintahannya. Dalam hal pelestarian budaya di masa pemerintahan SBY mengalami kemundurannya, terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Seperti pelestarian 2000 cagar budaya, rehabilitasi 17 museum, 6 cagar budaya dan 6 taman budaya, registrasi internasional 5 cagar budaya, pembangunan 5 buah dan budaya siswa, pelaksanaan Warkurtular Forum, peningkatan kreativitas seni dan budaya siswa dan masyarakat, pendidikan karakter melalui seni budaya, pendidikan dan pengembangan cagar budaya di satuan pendidikan dan konservasi kebudayaan dalam segala dimensi. Kemudian ekonomi pada masa pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia dengan menaikkan harga bahan minyak BBM. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau pendidikan yang ada di negara Indonesia. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Bahkan angka pertumbuhan melebihi negara-negara maju. Pada tahun 2011, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-10. SBY fokus kepada kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi BBM. Kebijakan berfokus pada sektor real dan keuangan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Tetapi di masa SBY memiliki kelemahan terhadap pencapaiannya, yaitu tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang-timpang. Kemudian saran dari saya, menurut saya kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memang terdapat berbagai macam kelebihan di setiap bidang. Bukan berarti pemerintahan SBY tidak memiliki kekurangan. Bahkan pemerintahan sebelumnya memiliki kekurangan. Tetapi pada masa SBY sudah melakukan tugasnya secara maksimal. Dan menurut kami, apabila rakyat memang menginginkan negaranya untuk maju, jangan terlalu mengandalkan seorang pemimpin. Tetapi rakyat juga harus memiliki keinginan untuk memajukan negara Indonesia. Karena sebagus apapun pemimpin, apabila yang dipimpin olehnya tidak mau mengikutinya, maka akan jatuh dari pencapaian atau apa yang dicita-citakannya tidak akan terwujud. Kemudian kesimpulannya, ada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terjadi banyak perkembangan di berbagai bidang, seperti pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Perkembangan dalam beberapa sidang membuat rakyat memiliki kepercayaan penuh kepada Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan bisa mencapai pemilu dalam 2 periode. Hal itu membuktikan bahwa rakyat percaya kepada Presiden SBY dapat memimpin negara Indonesia sesuai dengan keinginan dan impian rakyat Indonesia. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat lebih diutamakan sehingga pengambilan keputusan terkesan lambat. Meskipun begitu, musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama demokrasi di masa pemerintahan SBY sudah terwujud dibanding masa sebelumnya menjadi lebih baik. Itu saja penjelasan dari saya mengenai terkait membahas politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi masa
pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi mata pelajaran US penugasan sejarah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.